Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memiliki kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini Minggu 11 Juli 2021. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita ulangi sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah nas pembimbing. Mari kita masing-masing dengan rasa sesal dan malu merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Hingga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di hari yang kudus ini. Kami memuji dan membesarkan Engkau ya Tuhan, karena memang Engkau Allah yang maha besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau berkuasa memberikan kami keselamatan, kehidupan kekal. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Baik itu dosa melalui perkataan, sikap atau perbuatan, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka saat ini Tuhan, dengan rasa sesal dan malu kami datang kepadamu di dalam segala kesadaran, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami, supaya kami layak datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu, bahkan menerima segala berkat-berkat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu dengan iman, maka Engkau pasti mendengar kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, berita anugerah bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita,
Dan di dalam Dia kita memperoleh pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal. Karena itu mari kita bersyukur, kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Katakan bahwa pengharapanku hanya Yesus saja yang sudah mati di atas Golgota, yang menggembalakan kehidupan kita. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau meninggikan Tuhan. Katakan bahwa kalau kita ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar melimpah dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dari hari ke hari. Engkau bukan saja memberikan kami segala kebutuhan secara fisik, tetapi juga Engkau memberikan kami kebutuhan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan seluruh hidup kami. Kami siap diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berotoritas, yang berkuasa untuk mengubah pola pikir kami, bahkan menuntun kami untuk kami tetap berjalan di jalan yang benar. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami memohon Roh Kudus terangilah hati kami. Kami memohon Engkau memberikan kami pencerahan supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Tuhan menguduskan baik hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian pun semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Mazmur. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 123, demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian Mazmur 123. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap bersemangat, tetap bersukacita, beribadah kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Ada tema yang sudah ditentukan. Tema kita hari ini berharap kepada anugerah Tuhan. Itulah tema minggu ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita tentu sudah sering mendengarkan kalimat atau ungkapan yang berkata hidup adalah anugerah Tuhan. Karena itu syukurilah. Tentu saja kita mengakui bahwa tanpa anugerah Tuhan kita pasti akan mengalami kebinasaan. Dosa sudah merusak kehidupan manusia secara total. Maka ada istilah total depravity. Dosa sudah membuat manusia kehilangan hidup yang kekal. Dan tidak ada kemampuan atau usaha manusia yang dapat melepaskan dirinya sendiri dari belenggu dosa. Jadi hanya karena anugerah Tuhan semata-mata, sola gratia, kita dapat beriman dan kita memperoleh kepastian hidup sekarang, tetapi juga hidup yang akan datang. Seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther, ya dia disebut sebagai bapa reformasi gereja, menegaskan tentang sola gratia. Ya, selain itu juga dia menyebut sola scriptura, bahwa kita mengakui Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Dia juga menyatakan sola fide, hanya oleh karena iman kepada Kristus kita diselamatkan. Tetapi juga dia menekankan tentang sola gratia, bahwa kita hidup bahkan memperoleh keselamatan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jauh sebelum Martin Luther datang, pemazmur sudah mengajak umat Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus berharap pada anugerah Tuhan? Maka melalui firman Tuhan ini, ada dua hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Mengapa harus berharap pada anugerah Tuhan? Yang pertama, karena memang manusia tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Tapi yang kedua, mengapa kita harus berharap pada anugerah Tuhan? Karena kita punya musuh. Musuh-musuh penuh tipu daya. Tetapi hanya Tuhan yang layak dipercaya. Nah, ini adalah dua hal yang merupakan penekanan yang akan saya sampaikan. Mari kita lihat yang pertama. Manusia tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis pada waktu umat Allah jatuh terpuruk dan terinjak-injak. Beberapa orang beranggapan bahwa ini ditulis ketika orang-orang Yahudi menjadi tawanan di Babel. Artinya bahwa konteks penulisan ini berbicara tentang penawanan umat Tuhan atau bangsa Israel di Babel. Umat Tuhan sungguh-sungguh tidak berdaya. Maka dalam kondisi demikian, pemazmur memulai nyanyiannya dengan sebuah pengharapan dan pengakuan iman. Mari kita perhatikan di dalam ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Dia memandang kepada Tuhan yang bertahta di surga. Ini tentu satu pengakuan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya tahta atau punya kuasa. Kita juga mengingat kalau kita membaca Injil Matius pasal 6, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Diawali dengan kalimat, Bapa kami yang di surga. Jadi di sini ada pengakuan bahwa Tuhan Allah atau yang kita panggil sebagai Bapa kita, dia bertahta di surga. Bahwa dia adalah Raja yang berkuasa. Raja di atas segala raja. Yang mengatasi segala raja yang ada di dalam dunia ini. Termasuk Raja Babel. Yang begitu merasa berkuasa pada saat itu. Pengakuan bahwa Tuhan bertahta di surga. Sekali lagi. Bahwa kita mengakui dia berdaulat.
Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, atas seluruh ciptaannya. Dan dari surga, dia memandang umatnya yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, dan mengalami kemalangan. Karena memang dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau saudara dan saya sekarang sedang mengalami berbagai kesusahan penderitaan, ingat, Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan memandang kita dari surga. Dia bukan Tuhan yang cuek, yang masa bodoh, yang tidak peduli. Saudara-saudara, maka pemazmur di sini memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong umatnya. Tuhan tidak hanya memandang, tetapi Tuhan pasti akan menolong. Itulah sebabnya pemazmur memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyatakan anugerahnya. Di sini dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kemudian disambung ayat yang kedua, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tentu pandangan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada belas kasihan, ada anugerah. Nah, saya ingin melihat ini lebih khusus ya. Kita ingin tahu seperti apa makna memandang. Memandang kepada tangan tuannya, memandang kepada tangan nyonyanya. Apa sih artinya itu? Di sini kita bisa melihat beberapa makna, beberapa pengertian ketika dikatakan memandang kepada tangan tuannya. Pertama, bahwa tangan tuannya yang memberi perintah. Hamba berharap agar sang tuan mau mempekerjakannya. Kita ini hamba. Memberikan pekerjaan kepadanya serta menunjukkan kepadanya bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Jadi ini pertanyaannya adalah, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku kerjakan, supaya aku lakukan. Nah, ini adalah yang pertama, ketika para hamba memandang kepada tuannya. Karena seorang hamba mau bekerja. Tapi yang kedua, memandang kepada tangan tuannya. Karena tangan tuannya yang menyediakan kebutuhannya. Para hamba memandang kepada tuan mereka atau kepada nyonya mereka untuk mendapatkan apa yang diperlukan, termasuk makanan tentunya yang mereka perlukan. Maka kepada Allah lah kita harus meminta apa yang merupakan kebutuhan kita. Kepada Tuhan Allah lah kita memohon belas kasihan Tuhan untuk segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bukan hanya berkaitan dengan masalah materi, makanan, tapi segala apa yang kita perlukan. Nah, ini yang kedua. Tapi yang berikutnya, memandang kepada tangan tuannya, karena tangan tuannya itulah yang sanggup memberikan pertolongan. Hamba tentu terbatas. Hamba tentu punya banyak kelemahan. Jika hamba tidak sanggup melakukan pekerjaannya sendirian, maka kepada siapa dia harus mencari pertolongan? Pastilah kepada tuannya. Karena Tuhan itu punya kekuatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan bahwa Dia pasti memberikan pertolongan. Dan pertolongannya pasti selalu on time, tepat pada waktunya. Amin. Maka karena itu mari kita terus maju. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Kalau kita yakin kita bersama dengan Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebab banyak sekali orang ketika melewati perjalanan makin lama makin sulit, dia memutuskan menyerah, mundur saja, saya tidak mampu. Memang kalau kita sendiri tidak mampu. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka di sana ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tapi berikutnya, memandang kepada tangan tuannya.
Karena tangan tuannya itulah yang memberikan perlindungan. Apabila hamba tersebut menjumpai perlawanan ataupun musuh-musuh di dalam pekerjaannya. Juga ketika dia melakukan pekerjaan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga dia diperlakukan dengan tidak adil. Maka kepada siapa dia datang? Dia datang kepada tuannya. Demikian juga kita. Kita datang kepada Tuhan karena Dia yang akan melindungi kita. Dia yang sanggup menjauhkan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan Dia yang membela kita ketika kita merasakan ketidakadilan. Dialah yang akan menuntun kita. Dia akan melindungi kita. Inilah pengertian memandang kepada tangan Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Ketika dikatakan memandang kepada tangan tuannya, tangan tuannya yang memberi didikan. Apabila hamba itu telah membangkitkan amarah sang tuan, sehingga tuannya itu menjadi marah, bahkan mungkin memukulnya, maka hamba itu tidak melarikan diri, dia tidak mencari bantuan yang lain untuk melawan tuannya, tetapi tetap memandang kepada Tuhan, tetap memohon belas kasihannya, tetap memohon pengampunan darinya. Dan pada akhirnya sang Tuhan berkata, sudah cukup. Dan di sana ada didikan. Tuhan itu memberikan didikan. Tuhan memberikan didikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh memandang kepada Dia, yang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Bukankah memang dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya? Artinya Tuhan mendidik orang-orang dikasihinya. Mungkin bagi kita, kok caranya begini? Kok melalui penderitaan, kenapa melalui kesusahan, melalui sakit penyakit? Tetapi di dalam semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan hadir, hendak mengajar kita, hendak mendidik kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Dan kemudian yang berikutnya, memandang kepada tangan tuannya, karena tangan tuannya itulah yang akan memberikan upah. Hamba itu menantikan upahnya yang akan diberikan oleh Tuhan. Memang dikatakan, kalau kita mengingat Matius 25, kepada hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu berkata, baik sekali pekerjaanmu. Bagus sekali pekerjaanmu. Maka dia diberikan apa? Reward, diberikan upah. Mungkin kita perlu luruskan, motivasi kita tentu bukan upah itu. Karena kita diberikan kepercayaan pun kita sudah berkata, syukur, puji Tuhan. Tetapi jelas sekali dinyatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri menghargainya, akan memberikan upah, akan memberikan pujian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jelaslah di sini bahwa ketika hamba itu memandang kepada tuannya, maka di sana ada pengharapan, ada belas kasihan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhan menyatakan belas kasihannya, menyatakan anugerahnya. Tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya, tetapi Tuhan tetap akan melawat, akan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendaknya. Tapi mari kita sadari bahwa memang kita tidak berdaya. Kita tidak mampu. Maka kita hanya berharap kepada anugerah Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena kita mengakui Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, berharap kepada anugerah Tuhan. Karena kita akan menghadapi musuh-musuh yang penuh tipu daya. Dan ketika kita menghadapi musuh-musuh, mari kita tetap mengingat Tuhan. Ada Tuhan yang layak dipercaya. Karena Dia memang Maha Kuasa. Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat,
Disebutkan di sana bahwa umat Tuhan berada di dalam penderitaan, berada di dalam kemalangan. Mereka bukan hanya menderita fisik, tetapi juga secara psikis dan juga secara rohani. Maka di sini mereka memohon belas kasihan Tuhan dan berkata, "Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami." Ayat yang ketiga. Mereka datang kepada Tuhan. Memang Tuhanlah alamat yang tepat bagi kita. Mengapa harus kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan. Karena memang dunia ini, karena manusia tidak bisa diharapkan. Justru ketika kita menaruh pengharapan kepada manusia, yang terjadi adalah di sini dikatakan kita akan dihina, kita akan diolok-olok. Jadi saudara, kalau mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai orang beriman, jangan sekali-kali mau mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Saudara pasti akan kecewa. Dia bisa akan berkata, "Loh, kamu kan orang beriman, orang percaya, mengapa mengandalkan manusia?" Jadi jangan kita mempermalukan Tuhan. Nah, ini juga penting. Apapun masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, apapun masalah yang saudara hadapi, yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, itulah yang menjadi, ya kalau bisa dikatakan, obat yang manjur di dalam hidup kita. Amin. Di sini kesedihan mereka dijelaskan. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Wah, siapa yang dicela di sini? Kami. Kami itu siapa? Umat Tuhan. Orang-orang yang mengakui Tuhan. Tapi memang Yesus sendiri sudah pernah berkata, "Kamu mengikut aku, kamu pasti dibenci oleh dunia ini." Jadi tidak usah heran, tidak usah kaget. Kalau karena iman kepada Tuhan, saudara dilecehkan, saudara diolok. Bahkan di sini dikatakan kenyang dengan penghinaan, kenyang dengan olok-olok. Dan siapa yang mencela mereka? Seperti yang kita baca di sini dikatakan, mereka adalah pecinta kesenangan duniawi. Orang-orang yang merasa dirinya aman. Orang-orang yang sombong. Wow. Siapa orang-orang merasa dirinya aman? Siapa orang-orang merasa dirinya sombong? Adalah orang-orang yang hidup di dalam keamanan. Ya mungkin karena pemerintahannya, karena jabatannya, karena ekonominya, ya macam-macam ya. Mungkin karena kepintarannya sehingga dia merasa aman atau merasa nyaman sehingga dia merasa di atas. Ya, ketika seseorang merasa dirinya lebih baik sedikit saja, ya sebenarnya dia sudah menjadi orang yang sombong. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa para pengejek itu menuruti kehendak mereka sendiri. Dan siapa yang mereka layani? Yang mereka layani diri sendiri, perut mereka. Mereka menghina umat Allah. Mereka mengira bahwa mereka akan merasa terhormat dengan cara mereka. Tetapi sesungguhnya mereka sedang melecehkan umat Allah. Dan seberapa parah mereka dicela. Jelas di sini dikatakan kami sudah kenyang. Artinya kami sudah muak dengan semuanya. Kami sudah merasa tertekan. Jiwa kami cukup kenyang dengan olok-olok, dengan penghinaan. Saudara, musuh tidak pernah merasa bisa cukup ya untuk menghina, untuk melecehkan, untuk menertawakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi musuh itu penuh dengan tipu daya. Siapa musuh kita? Ya tentu iblis. Si setan dengan antek-anteknya juga bisa memakai manusia-manusia durhaka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai alatnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan.
hanya kepada Tuhan saja. Hanya Dia yang layak dipercaya. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Beda dengan dunia ini, beda dengan manusia. Yang seringkali berubah-ubah, berubah setia. Nah karena itu saudara yang tersentuh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Betapa saudara dan saya, kita ini lemah. Kita sangat terbatas, kita tidak berdaya. Juga kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan musuh-musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi mustahil kita bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan kita sendiri. Jangankan mengalahkan musuh, kadang mengalahkan diri sendiri pun kita tidak mampu ya. Maka hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, sola gratia, kita dapat menjalani kehidupan ini dan menikmati kehidupan ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Mari kita memperbanyak ucapan syukur. Hidup di dalam ucapan syukur. Jangan kebanyakan hidup dalam keluhan. Kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena Tuhan. Syukuri apa adanya gitu ya, seperti kata penyanyi itu. Kita bersyukur, kita masih ada sampai sekarang. Sekalipun ada penderitaan. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memohon anugerahnya. Kalau kita beralih dari Tuhan, maka kita pasti akan jatuh. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, percayalah, saudara dan saya, kita pasti akan mengalami anugerah-Nya yang berlimpah. Dan ketika kita sudah mengalami anugerah-Nya, anugerah-Nya banyak sekali ya. Keselamatan, kehidupan kekal, pemeliharaannya, perlindungannya, tadi saya sudah jelaskan. Didikannya, pertolongannya, wah banyak sekali. Pemberiannya, maka hal itu haruslah membuat kita semakin rendah hati. Anugerah Tuhan haruslah membuat kita hidup di dalam kemurahan hati. Hidup di dalam belas kasihan seperti Dia memiliki belas kasihan. Hidup di dalam kelemah lembutan. Hidup di dalam kesabaran. Hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan demikian kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di atas semuanya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami bukan hanya mendengar dengan baik, tetapi kami juga melakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami sadar bahwa kami terbatas. Itulah sebabnya kami datang kepadamu ya Tuhan, yang tidak pernah terbatas kasih dan kuasa-Nya. Engkau kiranya beranugerah senantiasa dalam hidup kami. Supaya dengan demikian kami tetap hidup di dalam kemenangan iman. Kami hidup untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan
Duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita, persepuluhan ataupun untuk pembangunan gereja. Kita bisa kirimkan secara langsung ataupun melalui rekening gereja. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Keesahan nomor 378 ayat 1 dan 2. Ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya ini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasihnya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ayat yang kedua. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu ini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasihnya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Mari bawalah, mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasihnya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami. Dan sebagian dari berkat finansial yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan sebagai tanda syukur dan sukacita kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami untuk boleh dipakai dalam pelayanan yang mulia di tengah-tengah gerejamu bagi kemuliaan namamu. Kami mengucap syukur Engkau memberkati jemaatmu, baik secara pribadi maupun di tengah keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami hidup di dalam pengucapan syukur dan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemberitaan firman di berbagai tempat, di berbagai gereja, di rumah-rumah, baik oleh para pendeta, para penginjil, para misionari, para penatua, siapapun yang Tuhan percayakan memberitakan firman Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak umat di tengah-tengah dunia ini dikuatkan dan diteguhkan. Bapa di surga, secara khusus kami doakan keluarga Pak Charles Oematan di Kamboja. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga, Tuhan terus memakai mereka untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Kamboja. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Doa kami supaya Engkau memberkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, semua kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah daerah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka sebagai perpanjangan Tuhan membangun negara kami di berbagai sektor yang ada. Berikan mereka kesatuan supaya mereka dapat bersama-sama membangun negara ini. Bapa di surga, doa kami secara khusus untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus berjalan, supaya kiranya Tuhan memimpin semua daerah-daerah di seluruh Indonesia
boleh mendapatkan vaksin ini, sehingga melalui program ini penyebaran COVID itu akan semakin menurun dan banyak orang memiliki imunitas, memiliki kekuatan dan kesehatan. Tolong juga supaya dalam kondisi saat ini masyarakat diberikan kesadaran oleh Tuhan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diaturkan oleh pemerintah. Sementara saat ini dalam pelaksanaan PPKM, kiranya Tuhan menolong supaya melalui upaya yang dilakukan pemerintah, penyebaran COVID tidak semakin melonjak, tidak semakin meninggi, tetapi biarlah kiranya bisa semakin hari semakin reda. Dan doa kami dalam situasi seperti ini, kiranya kami pun diberikan ketenangan dan tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa di atas segala sesuatu yang terjadi, Tuhan senantiasa bekerja. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami, berdaulat atas negeri kami, Engkau berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau senantiasa memimpin kami sebagaimana firman-Mu. Tetap berharap kepada anugerah Tuhan, sehingga kami bisa kembali kepada situasi yang normal, situasi yang baik, untuk kami dapat bekerja, untuk kami dapat melayani di tengah-tengah negeri ini. Bapa di surga, berkati para petugas medis, para dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan, semuanya kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan mereka imunitas, kekuatan dan kesehatan, memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi, melayani banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena terpapar COVID. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga Bapak Ari Yudanto, juga keluarga Bapak Poster Marpaung, juga untuk Ibu Yona Salmon, Bapak Salman dan keluarga, Eyang Ian Mas Paitela, Ibunda dari Pak Kristianto Purnawan, dan mungkin yang lain-lain yang kami belum tahu, yang juga dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan. Juga bagi orang tua yang sudah lanjut usia, teguhkan iman mereka, hiburkan mereka, supaya mereka pun tetap memiliki imunitas, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk Oma Eki Pelanto, untuk adik Mikael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan yang sempurna. Doa kami juga untuk Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak yang ada di SLB Kiriakon. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga orang tua mereka, juga guru-guru mereka. Tuhan memberkati semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Doa kami untuk Bapak Tatang Wijaya, Saudara Roy Immanuel Supriyadi, Ibu Koni Jensen, Saudara Daniel Mikael Manik, Saudari Kristania Gunawan, adik Mikael Alvariel Tirtawinata, Bapak Rudi Victor Sinaga, Saudara Francis Manari. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang, dan dengan semakin bertambah usia mereka, mereka pun semakin bertambah-tambah di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Henry Tobing dan Ibu Ari Suandari, Bapak Niki Tuaidan dan Ibu Heni Juliana Tendean yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati mereka di dalam kehidupan hari demi hari, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan biarlah Engkau memakai rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang senantiasa menopang kami. Engkaulah yang menuntun setiap langkah kami. Engkau yang memberkati kehidupan semua jemaat-Mu. Dan Tuhan pakai semua jemaat di dalam masa-masa sulit ini.
di dalam masa pandemi tetap memiliki kasih kepedulian kepada sesama. Dan di atas semuanya, biarlah mereka senantiasa berharap kepada anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 484 ayat 1 dan 2. Katakan, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Ayat yang kedua. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ibadah kita sudah selesai dengan sukacita. Gembala, pendeta, dan semua majelis mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya tetap bersemangat memuji Tuhan dan jangan lupa prokes ya, protokol kesehatan
dimanapun kita berada. Tetaplah berharap kepada anugerah Tuhan, dan kita pasti akan mengalami anugerahnya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus penebus dosaku.